に近づいたよ。ついてる。ビーチを楽しみたまえ。Selamat datang kembali di Alice in Borderland. Dan langsung saja kita ke episode 5. Adegan dibuka dengan dua orang pria yang sedang berada di depan karosel atau kincir. Mereka memutuskan untuk mengikuti permainan kali ini. Sesaat kemudian, Arisu mendekati mereka dari belakang, bertanya apakah mereka tahu tentang pantai. Mereka tidak menghiraukan Arisu dan langsung pergi untuk mendaftar. ほっとけ。ちょっと行くぞ。どこにあんだよビーチ。 Arisu dan Usagi kembali lagi ke pesisir pantai dekat jembatan. Tampaknya mereka sama sekali belum bisa menemukan beach yang sedang mereka cari. Adegan beralih, kini mereka berdua sedang mengobrol di depan api unggun. Visa Arisu hanya tersisa 3 hari, dan 3 hari itu adalah waktu yang tersisa baginya untuk menemukan beach dan mengakhiri permainan konyol ini. Usagi bertanya apakah Arisu yakin ingin membantunya berburu esok hari. Arisu mengiyakan dan berkata bahwa dia tak akan jadi beban. Dia bertekad untuk belajar ilmu bertahan hidup, karena dia sadar kalau ada batasan dalam hidup mereka. Usagi mengucapkan selamat malam, lalu tidur duluan di tenda. Sementara Arisu tidur di luar sendirian. Dia bergumam kalau langit begitu indah saat tak ada cahaya kota. Beberapa saat kemudian, Arisu terbangun karena digigit nyamuk. Usagi bangun dan mengajaknya masuk ke dalam tenda. Arisu sempat ragu tapi akhirnya dia mau juga. ここでは聖書を Pada akhirnya, Arisu dan Usagi tidur bersama di dalam tenda yang sempit. 走る場所だとや Keesokan harinya, Usagi dan Arisu mulai berburu. Usagi mengajari Arisu tentang melacak dan mengidentifikasi hewan liar. Arisu cepat mengerti, karena dia sendiri sudah terbiasa mengatur strategi saat bermain game online. Adegan berganti kembali. Sekarang, Arisu dan Usagi sedang mengamati para pemain lain. Arisu menyuruh Usagi untuk mengamati lengan mereka, karena di permainan kejar-kejaran, dia pernah melihat si pria sangar, yang akan kita panggil Aguni, memakai sebuah gelang kunci loker. Itu berarti, mereka yang memakai gelang sudah pasti satu tim. Usagi mendapati 2 orang yang memakai gelang. Kemudian, Arisu meminta Usagi untuk mengingat mereka berdua. Permainan telah selesai, dan mereka yang memakai kunci gelang mulai berkumpul di tempat yang sama. Mereka mengendarai mobil antik, lalu Arisu dan Usagi secara serentak mengejar mereka. Arisu dan Usagi terus berlari mengejar mereka, lalu kemudian mereka berhasil sampai di lokasi dekat beach berada. Namun saat masih mengobrol, tiba-tiba なんで電気ついてんだ。あそこに答えがあるのかな Arisu dan Usagi terbangun di sebuah ruangan dan mereka dalam keadaan terikat di kursi. Di sekitar mereka, sudah ada beberapa orang tak dikenal yang mempertanyakan tujuan dan niat mereka kemari. Arisu menjawab dengan jujur, kalau dia hanya ingin mencari tahu jawaban tentang apa permainan ini, dan kemana orang-orang menghilang. 消えた人はどこに行ったのか。その通り。ビーチへ。 Kemudian, seorang pria gondrong berkacamata datang dan menyambut mereka berdua. Si pria tersebut menjentikkan jarinya, lalu tembok di hadapan mereka dibuka. Di depan sana, terpampang barisan gambar kartu dengan tanda silang pada sebagian besarnya. Pria tersebut maju ke depan dan mulai mengungkapkan kebenarannya. Dia berkata kalau satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan mengumpulkan semua kartu dari permainan. Usagi bertanya apakah dunia asli akan kembali, tetapi pria tersebut menjawab bahwa dunia asli tak akan pernah kembali, tetapi hanya ada satu orang yang dapat dikirim kembali ke sana. Karena mustahil bagi satu orang untuk mengumpulkan semua kartu, maka mereka memutuskan untuk bersatu, agar satu orang tersebut bisa dikirim keluar negara ini. Itulah tujuan dari utopia bernama beach ini. Pria gondrong itu meminta Arisu dan Usagi untuk turut serta membantu mengumpulkan sisanya. Arisu bertanya bagaimana apabila mereka menolak. Tapi si pria menjawab kalau mereka tak bisa menolaknya. Visa Arisu dan Usagi akan berakhir hari ini. Jadi mereka harus menyelesaikan satu permainan.
Usagi kembali bertanya apakah yang dia katakan itu benar. Si pria menjawab kalau dia masih belum bisa membeberkan semuanya. Tapi dia punya sumber yang terpercaya. Sebelum Arisu dan Usagi masuk ke dunia ini, dia mengaku sudah menyelidiki segala hal tentang negara ini. Arisu bertanya kenapa dia terus memanggil dunia ini sebagai negara. Lantas, si pria menjawab, fakta bahwa mereka diberikan visa sudah berarti bahwa ini adalah sebuah negara. Orang-orang di Tokyo tidak serta-merta menghilang begitu saja. Secara hipotesis, mereka tak sengaja memasuki negara lain. Karena itulah, pasti ada satu cara untuk kembali. Mereka menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan listrik, dan air hujan untuk persediaan air. Mereka juga mengamankan seluruh persenjataan di seluruh negeri, tetapi hanya orang tertentu yang dapat menggunakannya. Di beach ini, hanya ada 3 aturan. Yang pertama, semua orang harus mengenakan baju pantai, karena mereka jadi tak bisa menyembunyikan senjata apapun. Mereka dibolehkan untuk minum miras, memakai narkoba, dan juga bercinta sepuasnya. Semua kunci kamar telah dirusak menggunakan lem, jadi tak ada satupun yang dapat mereka sembunyikan. Aturan kedua, semua kartu yang didapatkan pemain menjadi milik beach, dan penyumbang kartu yang lebih banyak akan dipromosikan ke peringkat lebih tinggi. Rencana mereka itu kayak gini cuy, kalau satu orang sudah dikirim, maka setelahnya mereka mengumpulkan kartu lagi dan mengirim orang kedua. Terus begitu sampai tak ada satupun pemain yang tersisa. Kira-kira butuh berapa abad tuh sampai beres kan? Arisu kembali bertanya bagaimana kalau dia menolak tawaran si pria gondrong. Kemudian si pria menjawab kalau aturan ketiga dan yang terakhir adalah pengkhianat akan mati. Arisu meminta maaf pada Usagi karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Tapi Usagi memintanya agar tidak meminta maaf. Dia bukannya diseret kemari, tapi ini adalah jalan yang dia pilih. Si pria gondrong tertawa setelah melihat kartu 7 hati yang didapatkan Arisu. Berkata kalau keberuntungan berada di pihak mereka. Dia berterima kasih dan akan mempertimbangkan untuk mempromosikan Arisu dan Usagi ke pangkat yang lebih tinggi. Melihat pemandangan di depannya, Arisu bertanya-tanya. Dia melihat Usagi yang sudah mengenakan pakaian renang dan kemudian menghampirinya. Ada 2 gadis yang sedang memerhatikan mereka. Usagi merasa sedang diawasi. Semakin lama mereka berdua berada di tempat ini, semakin mereka merasa bahwa semua orang seperti sedang lari dari kenyataan. Sebuah trompet berbunyi. Lalu salah satu pria di sana berteriak waktunya untuk permainan. Mereka semua serentak pergi berbondong-bondong ke aula, lalu menyambut si pria gondrong yang bernama Heather. Heather berpidato, menyemangati para pemain. Para pemain bersorak, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke tempat dijalankannya game yang berbeda-beda. Arisu merasa bahwa mereka semua dijadikan pasukan untuk mengumpulkan kartu. Lalu kemudian, muncul si pria rambut putih yang sempat Arisu temui di permainan kejar-kejaran. Teman wanitanya bertanya siapa mereka berdua. Si rambut putih menjawab kalau dia pernah bermain dengan mereka, dan mungkin mereka bisa berguna untuk rencananya. Permainan pun serentak dimulai. Ada permainan berburu binatang, bertahan di lift, dan juga mencari nomor bingo di ruangan gelap pakai korek. Satu persatu permainan telah diselesaikan, dan kali ini giliran Arisu untuk mengikuti permainannya. Wanita cantik bernama An yang bersamanya berkata kalau ini adalah ujian kelayakan Arisu untuk menjadi anggota eksekutif pantai. Dia menyemangati Arisu kemudian pergi duluan. Saat mengamati HP-nya yang sekarang memakai pelindung air, seorang wanita yang tadi bersama si rambut putih datang dan memperkenalkan diri. Dia bernama Kuina. Kemudian, seorang sosok familiar muncul dan melapor pada An. Dan ternyata, dia adalah si pemuda bertopi dari pemain kejar-kejaran. Pemuda tersebut menghampiri Arisu, tapi sebelum dia lanjut bicara, An memotongnya dan menyuruh untuk menyelesaikan permainan terlebih dahulu. Sekarang Arisu sudah memasuki area permainan. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan yang terus-menerus diisi oleh air. Dan di atas mereka ada sebuah kabel yang dialiri listrik. Pendaftaran ditutup. Dan dengan 7 orang peserta, permainan pun dimulai.
Kali ini tingkat kesulitannya 4 wajik. Dan An berkata kalau kartu ini adalah wajik terakhir yang mereka butuhkan. Game kali ini berjudul bola lampu. Mereka diminta untuk menebak saklar mana yang dapat menyalakan lampu. Aturan pertama, hanya satu saklar antara A, B, dan C yang dapat menyalakan lampu. Yang kedua, mereka hanya diberi kesempatan satu kali untuk membiarkan pintu terbuka saat membalik saklar. Dan kalau pintunya tertutup, mereka bisa membalik saklar sesuka hati. Aturan ketiga, jika ada orang di dalam ruangan atau saklar sudah dinyalakan, maka pintunya akan stuck di tempat dan tak bisa digerakkan. Mereka hanya diberi satu kesempatan untuk menjawab. Jika mereka benar, maka saklar akan menyalakan lampu dan game pun selesai. Dan apabila air sudah naik dan menyentuh kabel listrik, maka permainan berakhir. Siapa tuh orang bego yang megang kabel listrik sembarangan? Kasian cuy. Udah hidup susah, matinya konyol pula. Aduh, si pria bertopi menyarankan agar mereka masuk bergantian ke dalam pintu. Kemudian dia pun mulai berdebat dengan An. An menyimpulkan bahwa peluang mereka hanyalah 65%. Dia pun meminta pendapat dari Arisu. Arisu merasa tak punya pilihan lain dan meminta untuk menyalakan saklar saat pintu terbuka. Ketika lampunya tak menyala, mereka tinggal memilih salah satu dari keduanya. An pun bertanya kembali apakah Arisu hanya akan menebaknya, sementara yang mereka pertaruhkan adalah 7 nyawa. An sudah tahu jawabannya cuy, tapi dia memilih untuk bungkam dan tetap menguji Arisu. Volume air mulai naik, mereka pun mulai panik. Arisu akan membalik saklarnya, tetapi An lagi-lagi bertanya apakah Arisu yakin. Yang lainnya terus mendesak, dan seperti biasa, di saat-saat genting begini otak Arisu kembali berjalan lancar. Dia menyuruh untuk menutup pintu. Kuina dan pemuda bertopi pun menutupinya. Setelah pintu ditutup, Arisu membalikan saklar dan meminta agar pintunya didiamkan terlebih dahulu. Air terus naik dan kini telah mencapai bahu mereka. Arisu pun menyuruh untuk membuka pintu. Lampu tetap tidak menyala. Arisu menyuruh Kuina untuk memegang bola lampunya. Dan akhirnya jawabannya pun benar. Congratulations. だったら冷たい。 Lalu game pun berhasil diselesaikan. Arisu berkata kalau lampu akan menjadi panas saat listrik dinyalakan. Makanya dari itu, tadi dia mendiamkan saklarnya terlebih dahulu dan kemudian mengeceknya. Dengan ini, peluang yang tadinya cuma 65% berubah jadi 100%. Pesta pun berlanjut. Arisu mencari-cari Usagi, dan Usagi juga mencari Arisu. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil bertemu. Arisu berkata kalau dia diuji oleh An. Usagi memakluminya karena dia tahu bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tiba-tiba Kuina datang dan duduk di tengah-tengah mereka, bertanya apakah Usagi pacarnya Arisu. Usagi membantahnya, tetapi Kuina berkata kalau mereka berdua sangat cocok. Dia pun lanjut bercerita tentang ibunya yang sakit dan bagaimana dia berhenti merokok. Datanglah gerombolan pria sok keras. Kuina menyebut mereka militan pantai. Kalau ingin hidup tenang, jangan bermasalah dengan mereka. Pemimpinnya adalah si pria sangar dari game kejar-kejaran, yaitu Aguni. Dia adalah mantan pasukan bela diri Jepang. Dia juga bertanggung jawab atas persenjataan di beach. Jadi penguasa pantai nomor 1 yaitu Hater dan pengikutnya. Sedangkan yang kedua adalah Aguni dan pasukannya. Dulu mereka sering berseteru, dan walaupun sudah damai, konflik bisa saja terjadi. Aguni menghampiri Arisu, lalu dia bertanya tentang teman-temannya. Dia menyayangkan karena yang tersisa dari mereka bertiga hanyalah Arisu yang dia anggap tidak berguna. Aguni menyuruh bawahannya untuk membawa Usagi, dan tentu saja Arisu tidak tinggal diam. Aguni menyuruh bawahannya untuk mematahkan kaki Arisu, tapi kemudian Hetra pun datang dan menyuruh Aguni melepaskan Arisu serta Usagi. Mereka sempat berseteru sedikit, tapi pada akhirnya Aguni menuruti perkataan Heter. Heter memberi komando agar para eksekutif berkumpul, dan dia juga meminta untuk Arisu ikut setelah mendengar potensinya. Si rambut putih muncul. Dia bertanya pada Kuina tentang pendapatnya mengenai Arisu. Kuina hanya menyukainya. Arisu memasuki ruang rapat, dan di sana bertemu si rambut putih yang ternyata seorang eksekutif juga. Mereka mulai membicarakan tentang kartu 10 hati yang sampai sekarang belum pernah muncul. Setelah melalui sedikit perdebatan, Heter memutuskan bahwa rencana tetap berjalan seperti semula. Mereka tetap menyelidiki arena di kota, lalu meminta para eksekutif untuk memastikan visa mereka cukup dan cari 10 hati.
Berhubung visanya juga sebentar lagi habis, Heather juga akan bermain. Si wanita gotik angkat bicara. Dia berkata pasti ada cara untuk memperpanjang hari visa. Karena game hati, itu pada dasarnya permainan yang mempermainkan hati. Dia hanya perlu membawa orang yang rela untuk dikorbankan. Sama halnya dengan Arisu saat teman-temannya rela mengorbankan dirinya di permainan 7 hati. Heather dengan percaya diri mendeklarasikan keikutsertaannya pada permainan selanjutnya. Berhubung kemungkinan menangnya sudah telak 100%. Selama dia pergi, dia mempercayakan komando pada para eksekutif. Dan rapat pun selesai. Kini Arisu sedang mengobrol berdua bersama Heather yang sedang bercumbu dengan 2 wanita. Heather bertanya tentang pekerjaan Arisu sebelumnya. Arisu menjawab tidak ada, alias dia menganggur. Heather mulai bercerita bahwa dulu dia mengelola klub host di Kabukicho yang bernama Beach. Tapi Arisu sama sekali belum pernah mendengarnya karena kerjaan dia cuma nolep di kamar. Heather mulai menyampaikan ambisinya. Dia berceramah tentang harga dirinya sebagai manusia agar tidak direndahkan oleh orang lain. Dia berkata kalau rekan-rekannya sudah meninggalkannya. Tapi pada akhirnya, dia mengerti kalau kematian mereka diperlukan supaya dia bisa jadi dewasa. Dia kembali menyatakan ambisinya untuk menjadi pahlawan dan orang pertama yang keluar dari negara ini. Menurutnya, bagi seorang pahlawan, diperlukan sebuah tragedi. Dan dengan ini, Alice in Borderland episode 5 pun ditutup. 俺から離れてっただったんだよ。脱出に成功した勇気が必要だ。